Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candy dan di sebelah saya Alpalapen. kami di sini sebagai pembawa acara yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada bintang tamu yang telah hadir di podcast yang bertema demokrasi. Jadi sebelum memasuki acara podcast, alangkah baiknya apa sih tujuannya diadakan podcast suara? Mungkin Alpalapen bisa menjelaskan. Jadi tujuan diadakannya podcast yang bertema adalah untuk meningkatkan kesadaran politik dan membantu pendengar untuk memahami sistem demokrasi. Partisipasi publik akan mendorong masyarakat untuk aktif dan memahami bagaimana cara pemilihan. Oh, jadi gitu ya Alpalapen tujuannya. Teman-teman, ini pasti sudah tidak sabar untuk berbincang-bincang untuk mengetahui informasi pengalaman yang dialami oleh narasumber kita selama menjadi salah satu anggota dalam pemerintah. Baiklah, tanpa berbasa-basi untuk memperdalam dan memperkenalkan narasumber dan pewawancara kita, dengarkan wawancara ngobrol santai yang akan dipandu oleh pewawancara kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Kiranti. Nah, jadi kami di sini adalah tim pewawancara yang menemani narasumber kami pada acara Kondaks kami yang bertema Suara Demokrasi. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai acara wawancara kita, ingin memperkenalkan dulu nih narasumber kita. Sebagai informasi, beliau juga pernah ikut dalam proses pemilihan. Penasaran? Bukan, mari kita lihat waktu dan tempat yang persilakan. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Teguh. Saya adalah salah satu anggota dari KPPS di tahun 2024 kemarin. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya untuk kegiatan pemilihan di KPPS. KPPS ini kelompok penyelenggara pilihan suara. Nah, seperti yang dikatakan Pak Muhammad Teguh, yang menjelaskan bahwa Pak Muhammad Teguh adalah anggota atau panitia yang terlibat dalam kegiatan pemilu. Dan hal fakta tersebut tentu dapat menjadi pendorong atau untuk mengetahui lebih lanjut atau menggali lebih lanjut tentang demokrasi atau pemilu. Jadi kita tanya pengalaman Bapak Muhammad Teguh. Saya sebagai generasi muda itu lumayan penasaran sama namanya pemilihan itu. Jadi, untuk pengalaman saya sebagai anggota KPPS yang pastinya seru. Untuk pengalaman biasanya kita biasanya dengan tetangga itu belum pernah kenal, tetapi setelah ada pemilihan suara dalam KPPS tersebut, jadi kenal dengan tetangga yang belum pernah kita tahu, berarti kita bertetangga dengan orang ini. Terus di dalam KPPS itu terbagi beberapa orang, yaitu ada 7 orang. Satu itu ketua KPPS, 6-nya itu anggota KPPS dalam tim KPPS, ditambah 2 orang anggota keamanan, itu hansip. Setiap pemilu pasti ada anggota pengamanannya. Mungkin tidak jauh beda di sekolah, ada yang kegiatan pemilihan ketua OSIS kayaknya hampir sama dengan pemilihan umum. Terus ini yang paling mengesankan, kalau untuk pemilu dalam praktiknya kita di KPPS secara tepat menggunakan waktunya, dimulai
jam 7.00 sampai dengan jam 13. Maksimal untuk kegiatan pemungutan suara. Di situ ada tantangan tersendiri apabila ada pemilihan dalam pemilihan suara, terutama kita menghadapi lansia, disabilitas yang sekiranya orangnya mau menyalurkan aspirasinya tetapi terkendala karena dia tidak bisa datang ke TPS. Nah, kita sebagai anggota KPS itu wajib untuk mendatangi karena mereka juga punya hak suara untuk menyalurkan suaranya. Selanjutnya saya mau tanya nih Pak, saya itu penasaran banget yang namanya turut adil dalam pemilihan kepala daerah. Apakah ada tantangannya untuk melakukan pemilihan ini? Oh ya, dalam pemilihan kepala desa atau kepala daerah itu sama, memang memiliki tantangannya yang tersendiri. Yang pertama, masyarakat masih ada yang kurang memahami peran dan pentingnya kepala desa atau bupati atau gubernur, serta dalam proses demokrasi banyak yang merasa bahwa suara tidak berpengaruh sehingga tidak termotivasi untuk ikut ke TPS. Kemudian akses informasi yang tidak merata karena banyak masyarakat yang tinggalnya terpencil sering sekali tidak mendapatkan informasi yang akurat. Karena hal itu takutnya bisa memicu penyalahgunaan informasi yang tidak benar. Mengenai tantangan ini Pak, ada nggak yang kayak kita harus menghitung semua pungutan dan nanti kalau telat ada nggak kayak dilarang kayak gitu? Kalau untuk selama ini, ya saya dengan tim sebenarnya kejadian seperti itu jangan sampai terjadi. Kita tetap berusaha untuk menyelesaikan tepat waktu. Kalau bisa sebelum waktunya kita sudah selesai. Jadi tidak ada pengalaman saya sebelumnya ada hal seperti itu. Alhamdulillah ya kompak. Jadi gini Pak, kami kan semua generasi muda ya kan Pak. Ada nggak sih Pak motivasi buat kita tentang larangan golput dan pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum untuk menentukan masa depan bangsa? Jadi untuk anak-anak muda, kalau bisa jangan sampai golput. Karena di mana demokrasi kita itu sebenarnya demokrasi itu memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan serta aktif untuk memberikan sikap kritis. Bagian dari politik itu salah satunya. Untuk anak